Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Della Petra. Saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menampilkan hasil dari presentasi saya mengenai penganggaran proyek dan alokasi sumber daya. Kita harus mengetahui apa itu penganggaran proyek dan alokasi sumber daya. Penganggaran proyek dan alokasi sumber daya merupakan aspek krusial dalam manajemen proyek yang efektif. Proses ini melibatkan perencanaan keuangan yang cermat dan penggunaan sumber daya manusia serta material secara optimal untuk mencapai tujuan proyek. Dengan penganggaran yang tepat dan alokasi sumber daya yang efisien, tim proyek dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dalam batas anggaran dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Terus ada prinsip dasar penganggaran proyek. Estimasi biaya yang akurat. Melakukan penelitian penyeluruh dan menggunakan data historis untuk memperkirakan biaya proyek secara akurat. Ini mencakup biaya langsung dan tidak langsung, serta cadangan untuk risiko dan kontingensi. Yang kedua ada alokasi sumber daya yang efisien. Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya manusia, material, dan peralatan secara efisien berdasarkan kebutuhan proyek dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga ada manajemen arus kas. Merencanakan dan mengelola arus kas proyek untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup pada setiap tahap proyek, menghindari kekurangan kas atau keterlambatan pembayaran. Selanjutnya ada fleksibilitas dan kontrol. Membangun anggaran yang fleksibel, namun tetap memiliki mekanisme kontrol yang kuat untuk mengelola perubahan dan penyimpangan dari rencana awal. Di sini ada teknik estimasi biaya proyek. Yang pertama ada estimasi analogis. Menggunakan data dari proyek serupa di masa lalu sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek saat ini. Teknik ini cocok untuk tahap awal perencanaan ketika informasi detail belum tersedia. Selanjutnya ada estimasi parametrik. Menggunakan model statistik dan parameter proyek untuk menghitung biaya. Misalnya, menggunakan biaya per meter persegi untuk memperkirakan biaya konstruksi gedung. Estimasi bottom up. Memecah proyek menjadi komponen-komponen kecil, mengestimasi biaya setiap komponen, kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan total biaya proyek. Metode ini lebih akurat tetapi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, struktur penganggaran proyek. Yang pertama ada anggaran dasar, mencakup biaya langsung proyek setiap tenaga kerja, material, dan peralatan. Ini adalah komponen utama dari anggaran proyek dan biasanya paling mudah diidentifikasi. Yang kedua ada biaya overhead, meliputi biaya tidak langsung yang diperlukan untuk mendukung proyek, seperti sewa kantor, utilitas, dan administrasi. Biaya ini sering diabaikan tetapi penting untuk keberhasilan proyek. Yang ketiga ada cadangan manajemen. Dana yang dialokasikan untuk menangani risiko yang tidak terduga atau perubahan ruang lingkup proyek. Biasanya sekitar 5-10% dari total anggaran proyek. Yang keempat ada profit. Untuk proyek komersial, komponen profit harus dimasukkan ke dalam struktur anggaran. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan reinvestasi
reinvestasi dalam pengembangan masa depan. Alokasi sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan proyek dan menentukan jenis keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk setiap tahap proyek. Ini melibatkan pembuatan deskripsi pekerjaan yang rinci untuk setiap peran. Yang kedua, penilaian kapasitas. Mengevaluasi ketersediaan dan kapasitas sumber daya internal, serta mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin memerlukan perekrutan atau outsourcing. Penting untuk mempertimbangkan beban kerja yang ada dan komitmen proyek lain. Ketiga, penugasan dan penjadwalan. Menugaskan individu atau tim ke tugas-tugas spesifik berdasarkan keterampilan dan ketersediaan mereka. Menggunakan teknik penjabaran seperti diagram Gantt untuk visualisasikan alokasi sumber daya manusia sepanjang durasi proyek. Pemantauan dan penyesuaian. Secara teratur meninjau efektivitas alokasi sumber daya manusia dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, ini mungkin melibatkan realokasi tugas, pelatihan tambahan, atau perekrutan sumber daya baru untuk mengatasi tantangan yang muncul. Manajemen sumber daya material. Pertama ada tahap, yang kedua ada aktivitas utama, alat atau teknik. Pertama di tahap perencanaan, aktivitas utama yaitu identifikasi kebutuhan material, estimasi kuantitas. Selanjutnya ada alat atau teknik di tahap perencanaan yaitu Bill of Materials, BOM, analisis historis. Di tahap pengadaan, pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, analisis vendor, procurement. Tahap penyimpanan, di aktivitas utamanya yaitu ada manajemen inventory, yang kedua ada kontrol kualitas, serta alat sistem manajemen gudang RFID tracking. Di tahap distribusi, aktivitas utamanya yaitu mengirim ke lokasi proyek, manajemen logistis. Terus di alat atau tekniknya, just-in-time delivery, software manajemen rantai pasok. Terus di tahap pemantauan, tracking penggunaan, pelaporan penyimpangan. Alat atau tekniknya, dashboard, real-time, analisis variance. Terus di sini ada teknik optimalisasi anggaran dan sumber daya. Yang pertama ada analisis nilai hasil menggunakan metode Earned value analysis. Earned value analysis. resource leveling.
Resource leveling. Oke, selanjutnya ada resource leveling. Teknik untuk menyesuaikan jadwal aktivitas proyek untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari overlokasi dan meminimalkan fluktuasi dalam penggunaan sumber daya. Terus ketiga ada analisis make or buy, evaluasi sistematik untuk menentukan apakah lebih menguntungkan untuk memproduksi komponen atau layanan serta internal atau membelinya dari vendor eksternal. Terus selanjutnya ada time cost trade-off analysis, analisis untuk menemukan keseimbangan optimal antara durasi proyek dan biaya, mempertimbangkan opsi untuk mempercepat aktivitas tertentu dengan biaya tambahan. Tantangan dalam penganggaran dan alokasi sumber daya. Yang pertama ada ketidakpastian dan risiko. Proyek sering menghadapi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi estimasi biaya dan kebutuhan sumber daya. Risiko seperti perubahan ruang lingkup, fluktuasi harga material, atau keterlambatan dapat mengganggu rencana anggaran dan alokasi sumber daya yang telah ditetapkan. Konflik sumber daya. Ketika beberapa proyek berjalan secara bersamaan, sering terjadi konflik dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Manajemen proyek yang harus mengelola prioritas dan negosiasi untuk memastikan alokasi sumber daya yang adil dan efisien. Jadi ada perubahan dinamis. Lingkungan bisnis yang cepat berubah dapat menyebabkan perubahan dalam prioritas proyek atau ketersediaan sumber daya. Fleksibilitas dalam penganggaran dan alokasi sumber daya sangat penting, tetapi juga menambah kompleksitas dalam manajemen. Ketersediaan data. Kurangnya data historis yang akurat atau relevan dapat menyulitkan estimasi biaya dan kebutuhan sumber daya yang tepat. Ini sering terjadi pada proyek-proyek inovatif atau dalam industri yang berkembang pesat. Kesimpulan, yang pertama, komunikasi terbuka, menjaga komunikasi yang transparan dan semua pemangku kepentingan dan tentang status anggaran dan sumber daya, melakukan pertemuan rutin untuk membahas kinerja dan tantangan. Yang kedua ada peninjauan berkala, melakukan tinjauan anggaran dan alokasi sumber daya secara berkala, minimal setiap bulan, menyesuaikan rencana berdasarkan kinerja aktual dan perubahan kondisi proyek. Ketiga ada pemanfaatan teknologi, menggunakan software manajemen proyek dan alat analitik untuk membantu dalam perencanaan, pelacakan dan optimalisasi anggaran serta sumber daya. Yang keempat, pembelajaran kontinu, menerapkan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya untuk meningkatkan akurasi estimasi dan efisiensi alokasi sumber daya di masa depan. Penganggaran proyek dan alokasi sumber daya yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik yang telah dibahas, manajer proyek dapat meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan proyek dalam batas anggaran. Dan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, ingatlah bahwa fleksibilitas, komunikasi yang baik, dan pembelajaran terus-menerus adalah elemen penting dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam proses ini. Baik, jadi
Inilah hasil dari presentasi saya pada hari ini mengenai penganggaran proyek dan alokasi sumber daya. Saya ucapkan terima kasih. See you next time.